Oke, di video ini saya akan menjelaskan otonomi daerah dan repeating government. Sebelum ke materi, terlebih dahulu saya akan perkenalkan nama saya Amoy. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Di sini bab 1 pentingnya otonomi daerah. Di sini definisi dari otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam sistem ini pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat kebijakan, mengelola sumber daya, dan memberikan layanan publik tanpa campur tangan langsung dari perintah pusat. Meskipun masih dalam kerangka negara kesatuan, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik, serta memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokalnya. Nah, di sini ada pendahuluan. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan. Nah, namun di sisi lain, krisis tersebut dapat juga memberi berkah tersembunyi atau disebut blessing in disguise bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami tersebut telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terciptanya good governance, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Di samping itu, reformasi ini juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan pengembangan sosial sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma di berbagai bidang kehidupan. Terus yang B, mengapa desentralisasi? Nah, karena salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntunan pemberian otonomi yang luas kepada daerah, kabupaten, dan kota. Tuntunan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan, yaitu yang pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi daerah. Arahan dan yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan perkerasa daerah kecenderungan mati atau tidak berkembang, sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Terus untuk menghadapi, terus yang kedua yaitu tuntunan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era New Game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Pada era globalization, kaskat sudah semakin meluas. Pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Di masa depan, pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil, tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Untuk menghadapi era New Game yang penuh dengan new rules tersebut, dibutuhkan new strategis berbagai ketetapan majelis, yaitu Pemusyawaratan Rakyat atau TAP, MPR, yang telah dihasilkan melalui sidang istimewa, merupakan new strategi kita untuk keluar dari krisis ekonomi dan kepercayaan serta menghadapi globalisasi pada saat itu. Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi, mengembangkan misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terus yang C, yaitu adanya arahan pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah beberapa kali diganti, merupakan salah satu landasan yuridis utama bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengembangan otonomi pada daerah, kabupaten, dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah, kabupaten, dan kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Di sini ada bab 2, yaitu saya akan menyanyikan bab 2, yaitu Revitting Government atau menciptakan model pemerintah daerah masa depan. Di masa depan, Revitting Government adalah konsep reformasi birokrasi yang bertujuan untuk merombak cara pemerintah bekerja agar lebih efisien, responsif, inovatif, dan berkonsentrasi pada hasil.
Mirip dengan prinsip yang ada di sektor swasta, diperkenalkan oleh David Overton dan Ted Graveler dalam buku mereka yang berjudul The Entanglement of the Spirit is Transforming the Public Sector pada tahun 1992. Konsep ini mendorong pemerintah untuk menjadi lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Beberapa prinsip kunci dalam Revitting Government meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan akuntabilitas, dorongan untuk inovasi dan pemanfaatan sumber daya, serta lebih efektif dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien, efektif, dan personal. Sudah dijelaskan tadi definisinya, yaitu saya akan melanjutkan bagian A, yaitu era New Public Management. Model New Public Management mulai dikenal pada tahun 1980-an dan kembali populer pada tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi atau perubahan. Sejak pertengahan tahun 1980-an di Eropa dan Amerika terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis. Dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih berkombinasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan New Public Management. Model New ini sudah dikenal misalnya munculnya konsep itu berfokus pada manajemen penilaian kinerja dan efisiensi, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Di antaranya adalah tuntunan untuk melakukan efisiensi, pemaksaan biaya, dan kompetensi tender. Pada dasarnya, New Public Management merupakan konsep manajemen sektor publik yang berfokus pada perbaikan kinerja, orientasi, dan konsep tersebut pada perlunya dilakukan perubahan material, terutama terkait perubahan personal dan struktur organisasi. Di bagian B, yaitu memahami birokrasi. Terdapat beberapa definisi mengenai birokrasi, yaitu birokrasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu bureau, yang artinya kantor. Di sini ada ilmuwan yang berpengaruh dalam pengembangan teori birokrasi adalah Max Weber. Dalam ilmu sosial, beberapa konsep administrasi kantor banyak dipengaruhi oleh pemikirannya. Max Weber adalah seorang sosiologi Jerman dan ahli hukum. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai model pemerintah di masa depan berdasarkan pendekatan New Public Management, khususnya konsep Revitting Government, terlebih dahulu perlu kita pahami tentang birokrasi dan kelemahannya. Terdapat beberapa definisi mengenai birokrasi. Sudah disebut
Konsep biokrasi memplikasikan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, meskipun birokrasi yang terlalu seringkali justru menimbulkan efek yang tidak baik. Biasanya masalah administrasi yang kompleks dan rumit terdapat pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan. Akan tetapi sebenarnya birokrasi tidak dibatasi hanya pada institusi sektor publik saja. Nah, dari materi tersebut ada kesimpulannya, yaitu otonomi daerah dan repeating government merupakan konsep yang saling mendukung dalam upaya peningkatan efektivitas pemerintahan, sehingga otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri urusan lokalnya, sehingga memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, repeating government mendorong pembaruan cara kerja pemerintah agar lebih efisien, inovatif, dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Keduanya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih progresif, akuntabel, dan mampu mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih.